Kembali lagi dengan kami di segmen berkisah. Ya, pada kesempatan kali ini Kak Ami akan membawakan cerita tentang apa ya kira-kira ya? Teman-teman ingin Kak Ami berkisah tentang apa? Boleh? Oke. Kak Ami kali ini akan membacakan kisah tentang pencuri lonceng. Yeay. Ya, Pencuri Lonceng oleh Ida dan Fanya. Pada suatu hari, Hong merasa bosan karena setiap hari harus berdiam diri di rumah. Sehari-harinya, ia hanya tiduran di ranjang. Kedua orang tua Hong sengaja menyuruh Hong untuk tidak pergi kemana-mana. Karena mereka khawatir jika anak laki-lakinya itu akan berulah di luar sana. Kau harus tetap di rumah. Jangan pergi kemanapun. Ibu tidak mau melihat kau berulah lagi. Hong selalu kesal jika mengingat pesan dari ibunya. Sang ibu memang sudah lelah menghadapi Hong yang sangat usil. Ia berkali-kali ditegur karena ulah jahilnya. Mumpung ibu tidak ada di rumah, aku ingin berjalan-jalan. Aku sudah sangat penat. Segar sekali udara hari ini. Hong melanggar perintah ibunya. Ia berencana untuk keluar rumah karena sudah merasa jenuh. Hong tiba-tiba berhenti di depan rumah seorang warga. Rumah itu sangat megah, dikelilingi pohon-pohon hijau yang membuatnya makin asri. Di tengah pintu rumah tersebut terdapat lonceng yang indah. Kilauan emas menghiasi sisi lonceng, tidak seperti lonceng biasa. Wah, lonceng bukan sembarang lonceng. Lonceng itu sangat luar biasa, pikir Hong. Ia kemudian berjalan mendekat dan mengagumi keindahan lonceng. Hong bahkan rela berdiri di rumah itu berjam-jam hanya untuk memandangi benda itu. Lonceng ini beli di mana ya? Tak terasa, hari ternyata sudah mulai sore. Hong mengalihkan pandangannya dari lonceng tersebut. Gawat, aku harus segera pulang ke rumah, kata Hong. Ia berlari agar bisa sampai di rumah sebelum pukul 4. Aku harus cepat supaya ibu tidak tahu kalau aku pergi, lanjutnya. Aku sangat kagum melihat keindahan lonceng tadi. Emasnya yang berkilau membuat lonceng itu makin terlihat luar biasa. Sepertinya aku bisa mengambilnya. Malam harinya, terlintas di kepala Hong untuk melakukan sesuatu. Ia berencana untuk mencuri. Hong kembali ke rumah itu lagi pada jam yang sama. Ia menoleh ke sana kemari, memastikan keadaan benar-benar aman. Ia pun segera berlari ke teras untuk menjalankan aksinya. Sepertinya tidak ada orang yang melihatku. Hong berdiri di depan pintu. Ia memegang lonceng itu dan mulai melepasnya. Ternyata semua tak semudah yang ia kira. Kenapa susah sekali sih? Ia masih terus berusaha untuk mengambil lonceng itu dari pintu teras. Semakin lama, lonceng itu semakin berbunyi dengan kencang. Kenapa kencang sekali? Seketika, Hong menjadi panik. Ia kemudian melarikan diri, meninggalkan lonceng itu karena takut tertangkap. Untung saja tidak ada orang yang tahu. Sudah, aku mau pulang saja, kata Hong. Malam harinya, Hong kembali mencari cara agar pencuriannya tidak gagal lagi. Ia mondar-mandir di halaman rumah.
Aku harus segera menemukan cara agar lonceng itu tidak berisik. Ia harus membuat suara lonceng itu menjadi senyap dan tak terdengar. Hong akhirnya mendapatkan ide brilian. Yes! Teriak Hong. Sang ibu yang terkejut pun bertanya kepada anaknya itu, "Kenapa kau?" "Tidak apa-apa, Ibu," sahutnya. Hong akan menggunakan kapas untuk menutup telinganya. Dengan begitu, suara lonceng tidak akan terdengar lagi. Lagi-lagi, Hong kembali lagi ke rumah itu. Kali ini, ia lebih percaya diri karena kedua telinganya sudah tertutup kapas yang tebal. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan tak ada orang yang mengetahuinya. Lagaknya sudah sangat mirip dengan pencuri sungguhan. Hong melepaskan lonceng itu dengan penuh keyakinan. Dia tersenyum lebar karena suara lonceng itu benar-benar tidak terdengar. Padahal lonceng itu berdentang dengan amat kencang. Lunang, 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 lunang. Hebat sekali aku. Aku berhasil membuat lonceng ini menjadi tak bersuara. Penghuni rumah itu kemudian mengintip dari balik jendela. Mereka hendak memeriksa apa yang terjadi. Sedang apa ya? Wajah mereka terkejut karena melihat seorang pemuda sedang berada di depan pintu. "Ayo kita keluar, Ibu," ajak sang anak. Para penghuni rumah mendapati Hong yang sedang berusaha melepas lonceng. Mereka pun berteriak dari samping teras. "Hei, sedang apa kau?" Namun, Hong bahkan tak mendengarkan teriakan ibu karena dia memakai kapas yang tebal di telinganya. Karena merasa kesal, ibu dan anak pemilik rumah pun menghampiri Hong. "Hei!" Sang anak menepuk pundak si Hong. "Tuk tuk tuk. Kenapa kau melepas loncengnya?" Tanya ibu pemilik. "Kok bisa ketahuan? Padahal lonceng itu tidak berbunyi. Apakah kalian punya kekuatan gaib?" Para pemilik rumah tertawa terbahak-bahak karena mengetahui kebodohan Hong. "Coba kau lepas penutup telingamu itu," pinta ibu pemilik Hong. Hong pun melepas penutupnya, kemudian sang anak membunyikan lonceng itu. "Kau pelawak ya? Kenapa lucu sekali?" "Iya, ternyata lonceng ini masih terdengar keras. Ya, usahaku gagal lagi," kata Hong kecewa. "Ayo, aku akan mengantarmu pulang," kata ibu pemilik rumah. Pemilik rumah pun memulangkan Hong untuk bertemu orang tuanya. Ibu pemilik bercerita tentang apa yang telah Hong lakukan. "Kau tahu kan, ibu tidak mengizinkanmu pergi karena ada alasannya. Kalau kau berhenti berbuat onar, ibu pasti akan memperbolehkanmu pergi. Untung pemilik rumah itu orang baik. Kalau tidak, kau pasti akan terseret masalah," kata ibu menasihati. "Iya, Ibu. Hong mengerti. Hong tidak akan merugikan orang lain lagi." Nah, begitu teman-teman, cerita dari Hong si pencuri lonceng. Gimana teman-teman ceritanya? Apakah teman-teman ingin menjadi temannya si Hong? Atau justru ingin memusuhi si Hong? Ya, apa nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita si Hong pencuri lonceng? Yang pertama adalah tidak boleh mencuri. Ya, teman-teman tidak boleh mencuri ya. Mencuri adalah tindakan tercela atau tindakan buruk. Jadi teman-teman tidak boleh mencuri. Oke? Kalau teman-teman ingin meminjam, bilang dengan yang punya, nanti akan dipinjamkan, tidak dengan mencuri. Yang kedua, kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu, harus dipikirkan dengan baik dan benar. Bukan berarti di sini kami membenarkan perbuatan mencuri ya teman-teman, tapi di sini Hong bertindak bodoh, ya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan sesuatu harus bertindak dengan benar. Baik.
Cukup sekian cerita berkisah bersama Kak Ami di segmen berkisah kali ini. Mari kita bertemu di segmen berkisah selanjutnya di cerita yang lain. See you, bye-bye. Capek kali.